kita sampai punya utang tuh sebetulnya itu kalau supplier itu tidak pernah kita sampai rugi Mas, karena kan sudah ada hitungannya kan. Kalau ini yang di konstruksi yang perumahan kemarin itu dari Mei sampai Desember itu kita tidak bisa tutup. Bukan pusing lagi ya Mas, ya stres lah kita punya hutang segitu sementara uang sudah tidak ada gitu loh. Aku juga tahu apa yang dialami sama orang tuaku, aku selalu tahu dan mereka pun juga tahu apa yang aku alamin gitu. Pokoknya udah jangan sampai hutang-hutang lagi karena hutang itu bakalan dibawa sampai nanti, sampai akhirat ya. Kalau misalnya kan namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dan mama saya Haryati. Saya di bidang supplier dari tahun 2008 sampai 2023 ini. Ya, masih berjalan. Iya. masih berjalan. Kalau kita itu kan pengadaan Mas, jadi tergantung permintaan itu aja. Apa yang diminta kita bisa kita suplai gitu. Tapi kadang juga tender juga sih Mas, kita tender, apalagi kalau kita nyuplai manpower kayak gitu. Jadi yang diambil tuh yang harga terendah biasanya begitu. Pengadaan sama ini Mas, apa lain kontraktor. Cuman kalau kontraktor kan bapak, kalau kita yang Supply aja. Iya, pokoknya apa aja ada gitu. Iya, tergantung kebutuhan dari perusahaan mintanya apa, itu nanti kita bisa bantu kayak gitu. Mau biasanya tuh bahan-bahan bangunan, terus manpower kayak gitu. Terus mungkin mereka minta perintilan-perintilan kecil-kecil kayak yang kemarin zaman Covid itu kita juga nyuplai hand sanitizer, masker kayak gitu untuk di lokasi gitu. nah itu Mas. Ada mas. Kita kan dari 2008 tuh ndak utang, terus utang itu dari kecil terus besar gitu, dari 200 juta dulu gitu sampai ke 1,1 ke bank satu pintu aja Mas. Satu pintu aja. Itu tadi ya Mas, tabiat buruknya hutang kan. Nambah-nambah terus top up gitu kan. Kan kalau supplier itu kan tergantung permintaan. Kalau sedikit ya kita modalnya sedikit gitu. Tapi kalau kayak konstruksi kan banyak Mas itu. Misalkan kita bikin cor-coran atau bikin apa gedung-gedung kayak gitu kan sudah besar lagi gitu. Di situ makanya kita sampai punya hutang itu 1,1 di situ. Kita sampai punya hutang tuh sebetulnya itu kalau supplier itu tidak pernah kita sampai rugi Mas, karena kan sudah ada hitungannya kan. Kalau ini yang di konstruksi yang perumahan kemarin itu dari Mei sampai Desember itu kita tidak bisa tutup. Bukan pusing lagi ya Mas, ya stres lah kita punya hutang segitu sementara uang sudah tidak ada gitu loh. Kita itu mengerjakan kemarin tuh perumahan itu kan tidak ini Mas, apa tidak sesuai gitu loh dari progres pencairan sama kita yang kita keluarkan. Makanya sampai ibu punya utang di 1,1. Iya, akhirnya uang tadi itu ke hold di bangunan yang udah separuh jadi itu, tapi belum ada pencairan masuk ke kita. Jadi ya udah di situ ruginya gitu. Tahu emang dari awal itu selalu cerita, emang selalu sharing kita kayak emang kita sekeluarga tuh emang selalu sharing gitu loh Mas, kayak ada masalah apa di kantor kayak gitu tuh selalu sharing. Terus kayak mau ngambil keputusan apapun tuh juga selalu sharing kayak gitu kan. Jadi aku juga tahu apa yang dialami sama orang tuaku, aku selalu tahu dan mereka pun juga tahu apa yang aku alamin gitu.
PPTR itu kan bimbingannya ya Mas ya, bimbingan untuk kita juga bisa untuk anak-anak biar tahu bagaimana bisnis yang benar itu, biar enggak apa ya terjerumus ke lubang yang sama, terjerumus kayak orang tuanya itu. Sebenarnya kalau untuk yang masalah perhutang-hutangan ini tuh kurang relate sama aku ya. Tapi ini tuh bisa jadi pengetahuan juga buat aku kalau misalnya nanti aku ketemu sama teman-teman yang ada hutang juga yang sama, mungkin seperti itu ya Mas. Nah terus kalau untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya itu ya bisa jadi pengetahuan buat aku gitu. Misalnya kayak tadi yang terakhir itu kan materi tentang bisnis. Nah itu kan emang dari awal banget ya, itu bener-bener yang kayak ini tuh kita harus kayak gini loh, kamu tuh kerja tuh harus kayak gini loh, kayak gitu kan. Nah itu tuh aku juga kayak oh jadi gini, oh oke, nanti aku kalau bisnis aku harus kayak gini. Misalnya kayak gitu, kayak dari rekrutmen itu kayak apa gitu, cara ngerekrut orang yang baik tuh kayak gini loh gitu. Meskipun aku basicnya psikologi ya, tapi itu kan juga aku kan juga harus selalu update materi terus kan. Nah di sini tuh aku dapet update-nya itu tadi gitu. Yang dipelajarin itu kan kayak materi-materi bisnis ya, itu bener-bener yang kayak dari fundamentalnya tuh kayak apa, terus tuh kayak bisnis syariah tuh gimana sih gitu. Nah pokoknya kalau untuk gimana-gimananya mending audiens ini tuh ikut ini aja sih gitu ya, jadi biar bisa menjelaskan secara detail, dapat penjelasan secara detailnya tuh gimana. Karena kan kalau aku yang jelasin kan cuma sekedar yang kayak aku tuh dapetnya tuh kayak gini-gini loh, bisnis syariah tuh kayak gini loh gitu doang, jadi kayak kurang bisa menjelaskan. Ya kalau yang PPTR ini lebih ke ini ya Mas, pelunasan hutang itu, terus nanti kedepannya bisnisnya seperti apa, itu aja secara syariah. Kalau materinya itu mungkin dari yang kemarin cara pelunasan hutang itu ya, itu tuh kan kita diajarin gimana caranya kita kayak ngehadapin debt collector, terus itu kayak gimana caranya kita surat menyurat ke bank kayak gitu, terus cara menghadapi leasing kalau seumpama nanti tiba-tiba kita di jalan dicegat nih sama debt collector, satu kita harus kayak apa kayak gitu. Terus dari pinjol juga nih buat teman-teman yang ada utang-utang di pinjol, itu tuh sebenarnya gampang banget sih cara nyelesain masalahnya ya, cuman karena kitanya ini nggak kuat mental biasanya, jadi kita tuh kayak aduh aku takut banget gitu kan, nanti ada kolektor ngegebukin aku gitu, padahal tuh nggak kayak gitu. Dan itu tuh diajarin juga kak dari secara hukumnya tuh kayak apa, terus tuh kayak kita menghadap ke bank itu nanti kita ngomongnya kayak apa, bahkan sampai sedetail itu tuh diajarin di sini gitu. Aku sekarang masih kuliah tapi ikut bantu-bantu juga, emang udah dari tahun berapa ya Mi ada ikut itu ya, udah lama banget. Ikut bareng. Banyak banget temen aku pinjol, iya. Oh kalau yang sampai mau bunuh diri gitu nggak ada sih, nggak ada. Cuman ya paling cerita aja kayak diteleponin terus sama debt collectornya itu, dan itu tuh kan maksa banget kan debt collector tuh sampai kayak yang ngechat-ngechatin gitu. Bahkan sampai teman-teman di kontaknya dia itu di chat-chatin juga sama si pinjolnya itu gitu. Karena dia pinjol ilegal juga kan. Cuma ya sama sih perlakuan debt collectornya tuh sama. Kurang lebih ya kayak gitu, itu kayak ngomong-ngomong kasar, ngebentak-bentak kayak gitu. Guys, buat kalian yang kayak suka pinjol-pinjol, please jangan lagi, tolong jangan lagi, sudahi ke hutang-hutangan itu ya. Karena itu tuh kayak bahaya banget, selain untuk diri kalian, itu tuh juga untuk akhirat kalian itu bahaya banget, jadi jangan deh. Nah kalau misalnya kalian udah telanjur masuk, itu tuh kayak ya udah diemin aja gitu, diemin aja dulu, terus ntar kan dia capek-capek sendiri ya, nah baru tapi kalian tetap harus bayar pokok dari hutang itu sendiri gitu, karena hutang sampai kapanpun bakalan tetap jadi hutang. Kalau menurut saya sih sebanding ya Mas, dengan harga segitu itu worth it lah untuk apa yang kita dapetin, mulai dari ilmunya, yang paling pasti ilmunya, terus kayak dari pelayanannya, terus dari sajian-sajiannya kayak makanannya, segala macam itu oke banget, worth it banget sih kalau untuk harga segitu. Kalau sarannya itu stop ya, pokoknya udah jangan sampai hutang-hutang lagi, karena hutang itu bakalan dibawa sampai nanti, sampai akhirat ya. Kalau misalnya kan namanya umur kan kita nggak ada yang tahu ya.
entah itu sampai besok, sampai lusa, sampai tua, kan kita nggak ada yang tahu. Nah kalau misalnya kayak kita meninggal dalam keadaan punya hutang kan itu bahaya banget kan, kita nggak bisa nanti dihisap ya katanya gitu. Ya udah ikutan PBTR aja, yuk. Singkat. Ya kalau kalian udah terlanjur kena hutang piutang, ayo udah masuk ke sini. Sangat menyesal ya Mas. Ya itu tadi kita kan baru istilahnya tahu kalau riba, terus menurut syariatnya kan memang nggak dibolehkan itu, tapi alhamdulillahnya kita langsung ikut di acara PBTR. Ya pokoknya kalau di TBE itu untuk fundamental kita ya Mas, dasar-dasar gimana kita bisa melakukan yang baik itulah. Kalau saya rasa itu untuk diri pribadi biar lebih lebih tahu. Sebenarnya tuh lebih ke happy-nya ya. Karena sebelum dari TBE itu, aduh kita tuh bener-bener yang kayak kacau banget, satu rumah tuh kacau banget karena emang udah pekerjaan itu ke hold kan Mas. Jadi emang nggak bisa cair gitu. Jadi itu kita udah nggak tahu lah rugi berapa ratus juta di situ ya. Atau mungkin bahkan dari situ kita rugi kan. Karena emang bener-bener nggak nututin kayak ya udahlah gitu. Jadi ya otomatis kan mami yang pegang mami sama ayah kan yang pegang ininya ya, kayak ya udah gitu, ayah yang di lapangan, mami yang administrasinya gitu kan. Jadi tuh kayak ya udah kacau udah itu satu rumah. Jadi akhirnya pas waktu habis ikut TBE itu ya langsung kayak nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, insya Allah bisa bayar, ada Allah gitu. Jadi kan saya kan meskipun kayak yang udah nggak apa-apa, nanti bisa aja, itu tuh nggak mempan gitu. Kalau untuk teman-teman yang sudah ikut TBE memang harus lanjut ke PBTR itu aja. Jadi biar nggak nanggung gitu loh Mas. Ini kan kalau TBE aja belum semuanya gitu loh. Ini Ibu habis PBTR ini aja mau lanjut nanti apa lagi gitu, insya Allah. Kan insya Allah. Belajar itu ndak ada apanya ya Dek ya. Ndak ada batas hidup. Usia gitu loh maksudnya. Jadi insya Allah lah. Oke baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.